Baik, kita lanjutkan lagi pembahasannya kepada blok yang kedua. Setelah kita membahas tentang customer segment, maka yang kedua adalah tentang value proposition. Ya, value proposition ini menjelaskan tentang apa sebenarnya produk yang kita tawarkan kepada calon pelanggan kita. Ya, jadi keunggulan produk atau poin-poin apa yang mendatangkan manfaat yang akan kita tawarkan dari bisnis kita kepada customer kita. Misalnya, eh, produknya atau jasanya lebih murah, atau lebih efisien, atau lebih cepat gitu. Itu kan nilai yang kita tawarkan kepada calon pelanggan kita. Jadi tidak hanya berupa hal-hal yang sifatnya material. Bisa jadi kalau kita menawarkan jasa, jasa yang kita tawarkan eh, desainnya lebih bagus, cepat dikerjakan, itu nilai profesional atau nilai tambah yang kita berikan kepada customer kita. Setidaknya ada dua dari sisi kuantitatif atau dari sisi kualitatif. Kuantitatif ini misalnya dari sisi harga, ya, harganya lebih murah atau lebih terjangkau. Kemudian lebih cepat dari sisi kecepatan menyelesaikannya. Kalau dari sisi kualitatif, misalnya menggunakan bahan lokal, produknya ramah lingkungan. Ya, itu dari sisi kualitatif. Nah, di dalam value proposition ini ada tiga hal. Yang pertama adalah dari sisi produk dan servisnya sendiri. Ya, produk apa yang kita tawarkan atau jasa, servis gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi gain kreatornya. Gain kreator adalah apa yang keunggulan yang kita tawarkan kepada pelanggan kita. Dan yang ketiga adalah pain relievers atau bisa dikatakan sebagai obatnya, obat penenang gitu, obat penyembuhnya dari calon pelanggan kita. Jadi yang pertama adalah dari sisi produk dan servisnya, kemudian yang kedua dari sisi gain kreatornya, ya apa yang manfaat didapatkan, kemudian yang ketiga apa yang bisa mengurangi daripada hal-hal negatif dari pelanggan kita. Ya, jadi tiga hal inilah yang akan menyelesaikan daripada masalah yang dihadapi oleh para pelanggan kita. Baik, nah setidaknya ada 7 elemen value proposition. Ya, yang pertama adalah newness atau kebaruan. Jadi, kalau seandainya sebuah produk itu sudah ada di pasaran, apa sih hal yang baru dari produk kita? Itu namanya newness. Ya, kebaruan apa yang kita tawarkan kepada pelanggan kita. Kemudian yang kedua adalah dari sisi performance. Ya, ini biasanya lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Ya, seperti website, software, atau komputer. Performance-nya seperti apa? Apakah dia bisa diakses lebih cepat? Gitu ya. Jadi software yang kita punyai, apakah dia mempunyai keunggulan dari sisi performance-nya? Kemudian yang ketiga dari sisi customization. Ya, elemen ini lebih kepada kaitannya dengan masalah fleksibilitas. Ya, jadi apakah bisa di custom? Ketika kita menawarkan sebuah jasa, apakah jasa yang ditawarkan itu eh, merupakan jasa yang sudah tidak bisa lagi diperbaharui, atau jasa yang memang bisa sesuai dengan keinginan pelanggan? Otomatis akan lebih baik adalah ketika kita menawarkan jasa atau produk begitu, jasa atau produk itu bisa kustomisasi. Artinya pelanggan menginginkan apa, kita bisa mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan daripada pelanggan. Kemudian yang keempat adalah dapat menyelesaikan masalah. Ya, jadi produk yang kita tawarkan ini memang mempunyai nilai tambah atau mempunyai hal-hal yang bisa menyelesaikan masalah daripada pelanggan kita. Contohnya saja misalnya kalau kita bicara tentang Gojek. Ya kan? Gojek itu kan menyelesaikan masalah dari sisi mengurangi orang untuk dapat pergi ke kantor kalau dari sisi GoRide-nya. Atau dari sisi GoFood-nya. Dia bisa menyelesaikan masalah ketika orang tidak mau pergi keluar untuk berbelanja makanan. Tinggal pesan dari
dari sisi aplikasinya di handphone, kemudian didatangkanlah makanan yang kita pesan, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah desain. Ya, desain itu sendiri berhubungan dengan visualisasi atau pandangan daripada pelanggan. Jadi sedapat mungkin desain yang kita tawarkan kepada pelanggan ini adalah menarik, ya kan? Seandainya sebuah produk kemasannya sudah bagus segala macam, cuman ketika menawarkan dari sisi desainnya kepada pelanggan tidak bagus, maka itu bisa menjadi hal yang membuat pelanggan kita tidak akan jadi menggunakan produk kita. Kemudian yang keenam adalah brand atau mereknya. Ya, brand ini merupakan salah satu identitas untuk mengenali produk kita. Ya, jadi saat pelanggan akan menggunakan produk kita, maka biasanya dikenali dengan brandnya. Apa sih mereknya begitu. Ketika brand itu sudah kuat tertanam di dalam benak pelanggan kita, maka akan lebih mudah dikenali. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi harga. Ya, harga ini karena sensitif biasanya. Orang cenderung melihatnya harga yang murah. Cuman tidak seharusnya harga murah, tapi secara servis atau secara yang dirasakan pelanggan itu murahan gitu. Maka dari itu, sedapat mungkin kita mempunyai produk atau jasa yang terjangkau harganya, tapi mempunyai kualitas yang bagus. Demikian slide terkait dengan value proposition. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada slide yang berikutnya. Terima kasih.